syafiina wa qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumailar wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in sayyidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Summa ila arwahil ulama'il 'amilin wasadatina sufiyatin muhaqqiqin wa ahli zikri wa tauhid masyayikhna fiddin khususan al-qutb ar-rabbani wal qudus samadun sayyid Syekh Al-Qadir Jilani qaddasa wa sirral aziz Kubaila sayyid Syekh Ahmad Al-Badam wa sayyid Syekh Ahmad Ar-Rifai wa sayyid Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi wa sayyid Syekh Abil Hasan As-Sajili wa sayyid Syekh Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad bi anna Allah darajatin bil jannah wa yu'ida alaina min barakati masrarihim wa anbarihim wa alamihim bid-din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم الفاتحة إلى معلمنا كيجي محمد بحرودين البنتاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Summal Fatihah ila arwahi abaina muhajjina wa man tasaba ilaina wa amwatina khasa. Sebutin nama orang tua, kakek, nenek, anak tolan yang meninggal dunia, sebut namanya dalam hati satu-satu. Allahumma yassirna asmin najahkan binti karim Haji Hasita Haji Siti binti Haji binti Haji Saudi ya Amir Ibrahim Haji Jakaria bin Haji Sama tempat yang dipakai bekerja almarhum almarhumah zawat yang diterjakan ya Allah tabassahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah sayyul lailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Kita baca lembarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan segala puji, Maha Sempurna dan Maha Suci dari sepadan dan keserupaan. Semoga salawat dan salam tercurah Rasul Nabi yang mulia, atas keluarga dan para sahabat, laksana bintang di langit yang hebat. Ini akidah yang tidak boleh seorang muslim pun tidak mengetahuinya. Pada yang kuasa wajib mengenal sifat 20, wajib dihafal sifat-sifat wajib yang Maha Kuasa. Pertama wujud, maha ada artinya.
itulah arti dari sifat baqa. Allah tidak sama dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadisi namanya. Allah maha kaya, Qiyamun nafsihi esa tak terbilang. Sifat wahdaniah maha kuasa, kudrat namanya, maha berkehendak, iradah namanya. Allah maha tahu atas segalanya, itulah sifat ilmu namanya. Yang maha hidup tanpa tulang dan daging, itulah sifat hayat namanya. Mana sifat sama artinya mendengar segala suara dari ciptaannya. Maha melihat semua makhluk tanpa dengan alat. Sifat basar namanya, sifat kalam artinya berkata-kata. Wujudnya lafzi dan wujudnya gini, ada wujud rasmi dan wujud hakiki, bukan huruf-huruf dan bukan suara. Kenalilah sifat zat Allah ini, engkau selamat dunia akhirat. Belajarilah dengan semangat, maka yang kuasa pasti kau dapat. Segala puji hanya milik Allah. Bagi Rasulullah segala puji ya untuk Allah. Salawat salam bagi Rasulullah. Ya, mudah-mudahan hafal ya, wujud artinya ada gitu ya. Itu biar supaya mudah hafal ya. Yang punya buku terakhir halaman berapa itu? Ada yang kasih tanda? Hah? Ada halaman berapa itu? 54. Ya, ini udah mau habis Bu, kitabnya udah mau selesai nih. 54. Ya, iman kepada ya, kitab-kitab udah udah kemarin minggu lalu kitab-kitab Allah ya. Ya, sekarang iman kepada Rasul. Ya. Ya, ini tinggal berapa kali ngaji lagi nih habis selesai. Kalau udah iman kepada malaikat udah, kitab-kitab udah, rasul-rasul udah. Terus apa lagi? Iman kepada hari kiamat. Yang terakhir qada dan qadar. Berarti 2 kali lagi habis ini, ya. Ya, tuh. Cepet banget ngaji rapinya ya, habis ya. Selesai. Satu kitab nih, ujungnya yang punya kitab ujungnya itu iman kepada qada dan qadar. Terakhir udah berarti udah lama juga nih ya. Satu kitab udah selesai insyaallah. Nah, kita baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa min zalika, di antara yang demikian itu, al-ikhbaru, berita, bil anbiya'i, tentang para nabi, al-mursalina, minhum wa ghairihim, al-mursalina, yang menjadi rasul, minhum wa ghairihim, ataupun tidak, fayajibu, maka wajib, alal mukallafi, atas mukallaf, al imanu, beriman, bi anna lillahi rasulan, bi anna, dengan bahwa lillahi,
Allah mempunyai rasul-rasul wa annahu la yazuzu, dan bahwa tidak boleh atas mereka al-ma'asi, berbuat maksiat, sogo iruha, baik yang kecil, wakaba iruha, maupun maksiat yang besar, qablan nubuwati, sebelum menjadi nabi, wa ba'daha, atau sesudahnya. Ini kayaknya bahasan ini udah pernah dikit-dikit dijelasin ya tentang Rasul ya. Terutama kita membahas wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Udah dibahas tuh. Apa itu yang berikutnya kita bicarakan, kita ajiin sekarang. Setelah kemarin kita membahas tentang kitab-kitab Allah ya, yang umurnya 15 tahun lebih ke atas, otak akalnya sehat, wajib kemarin mengenal kitab atau meyakini akan kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang patut atau wajib diyakini ada berapa kemarin? 4. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Berapa yang berupa suhuf minggu lalu tuh? 100. Yang berupa kitab berapa? 4. Jadi kitab-kitab Allah semuanya ada 104 kitab. Nah, yang sekarang nih kita ingat-ingat adalah membahas tentang Rasul Allah, iman kepada Rasul. Ini juga wajib ya, wajib orang yang umurnya 15 tahun, akalnya sehat, wajib meyakini akan Rasul Allah. Rasul ya, udah pernah dibahas, cuman saya ngulang dikit. Kalau Rasul itu beda nggak sama Nabi? Ayo, pernah dengar nggak? Ada pernah dengar Nabi, pernah dengar Rasul. Nabi sama Rasul kira-kira beda nggak? Beda. Coba yang bedanya apa? Satu aja bedanya. Kalau Rasul belum tentu Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Iya tuh, begitu tuh, benar kecil. Kalau Rasul udah pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Nah itu udah paham. Udah paham ya? Udah kalau begitu udah ngajinya rapi, udah paham kan? Udah paham, jadi dijelasin buat apa? Iya. Jadi itu Rasul ya Nabi. Kalau ibu-ibu ingat, Nabi itu ada keterangan jumlahnya 124.000 Nabi. Banyak gak? Banyak. Terus dipilih lagi dari 124.000 Nabi, disaring dipilih lagi menjadi Rasulnya aja sebanyak 315 Rasul. Itu kalau kata guru kita Kiai Bahrudin Al-Bantani, dia sebutnya 315. Keterangan lain ada 313 ya, 315 Rasul. Kalau begitu beda nggak Nabi sama Rasul? Beda. Tadi Nabi 124.000, dipilih lagi yang jadi Rasul sebanyak 315 Rasul. Dari 315 Rasul ini dipilih lagi yang masuk namanya ada dalam Al-Quran. Nah ini tafsir terperinci ya, sebanyak 25. Hafal 25 itu kira-kira? Insya Allah hafal ya. Ini dalam Al-Quran ada. Siapa tuh? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus Ibrahim, Lut, Ismail, terus Ishak, Yakub, Ayub, Sulaiman, Yusuf, Sulaiman, Daud, Musa, Harun, Ilyasa,
Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Yahya, Zakaria, Isa, dan Muhammad. Berapa tuh? 25 ada dalam Al-Quran. Dipilih lagi dari 25 itu yang disebut ulul azmi, orang atau rasul yang memiliki kesabaran, tingkat kesabaran luar biasa. Ada 5 rasul. Siapa tuh? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 5 dipilih lagi sebagai penghulunya para nabi dan rasul, yakni 1 namanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah penghulunya tuh ya. Yang beberapa waktu lalu ada keterangan tuh, laulaka lamma khalaqtul aflak, katanya. Kalau nggak karena baginda Rasul, ini alam nggak diciptain, nggak ada kita nih, ya, nggak ada alam, nggak ada Nabi Adam, nggak ada apa kalau bukan karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad. Itu keterangan. Karena ada yang nanya tuh jumlahnya berapa? Padahal la ya'lamu adaduha illahu. Nggak tahu ataupun nggak ada yang percis tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada tuh yang kalau sering dibaca sama ibu-ibu, ada rasul nabi yang pernah dijelaskan oleh Allah kepada makhluknya, ada yang belum dijelasin tapi dia nabi. Contoh, yang pernah pergi ke Mesir, ke Iskandaria, diajak ziarah ke makam Nabi Daniel. Nabi apa, Bu? Nabi Daniel di Iskandaria. Itu makam Nabi, ditulis itu Nabi Daniel. Kalau ibu makan ziarah ke wali, ya, kalau ke sana ziarahnya kena Nabi. Turun tuh ada satu rumahnya tingkat, ya, di tengah rumah ada tangga, jadi makamnya di bawah, di basement, di lantai bawah atau digali rumah itu. Turun, ditulis Nabi Daniel. Ya, itu mah nggak termasuk, nggak ditulis dalam Al-Qur'an. Nabi Daniel. Ini iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, itu yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu penghulunya para nabi dan rasul adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kira-kira ngaji ini lama nggak ini? Lama. Lalu ngaji mah lama, ya. Lama nggak? Kira-kira ada berapa bulan? Berapa tahun? Ada 2 tahun ada ya? Ya, yang namanya ngaji itulah lama. Dan ngaji itu susah. Kalau ngaji itu gampang mah pada jadi ustazah semua, repot. Ya, bener gak? Iya. Niat mengaji bukan mau jadi ustaz, ya bukan. Atau ada nggak yang iseng-iseng niat, saya mau ngaji niatnya pengen jadi gurunya ustazah? Ada gak? Iya. Ya, gue mau ikut ngaji biar jadi gurunya ustazah. Jangan begitu mah ya. Ya, ada nggak kira-kira begitu niatnya? Gue mau ngaji niatnya biar jadi gurunya kiai. Ada nggak yang niatnya begitu? Iya, ngaji masuk susah. Kalau gampang mah jadi ustazah semuanya. Kalau jadi ustazah satu RT yang ngaji siapa itu? Hah? Iya nggak? Iya. Jadi ustazah semua repot. Makanya ngaji mah susah. Kalau mau gampangnya, umpamanya ngaji itu kayak orang nyari kutu. Tahu nyari kutu? Iya. Coba nyari kutu ibu, pakai sisir yang biasa tuh, yang gede. Kira-kira dapat nggak? Lolos, lopos, ya. Nggak dapat kutunya, bukan apa? Ya, yang namanya ngaji itu pelan-pelan, telaten, dipetelin satu-satu. Kalau nggak bisa pakai sisir begitu, pakai serit. Bener gak serit? Serit juga yang gompal-gompal bisa nggak? Nggak bisa.
Serit itu juga harus ditekan bener-bener sampai ke kulit kepala biar dapat kutu. Bener nggak? Udah pakai serit lopos juga nggak dapet. Namanya pakai tangan. Didisin, tahu didisin? Udah dapet satu baru dikletuk tak. Bener ya begitu? Bener nggak? Nah itu ngaji begitu. Ngaji mah kalau mau dapet ya begitu, pelan-pelan. Iya, itu udah susah banget gua ngaji dapetnya telur doang katanya. Udah susah banget itu didisin nggak dapet kutunya, dapet telur doang. Ini ngaji udah susah banget, kemana-mana ngaji kagak dapet telurnya doang. Alhamdulillah. Itu ngaji. Namanya ngaji sama kayak orang nyari dipetelin satu-satu, Bu. Itu dipetelin tuh. Itu banyak dipetelin satu-satu. Udah jadi diadonin, ditumisin, saya kasih ke ibu. Ya. Susah nggak? Susah. Lah bacanya jerorongan. Bacanya jerorongan nggak? Ya itu nyari satu-satu. Bagaimana nih yang cocok buat kita? Ya, sama-sama biar supaya ada peningkatan semangat ibadah. Itu begitu dipetelin satu-satu. Udah dapat aja ketuk-tuk ya. Ini namanya kutunya jeli. Benar gak? Jeli. Iya. Masuk, alhamdulillah. Iya, itu sama kalau kita ngaji nyari ilmu kayak orang nyari ya, itu yang ngajarin ustazah misalkan. Ustazah. Kira-kira ustazah sama yang belajar sama ibu kira-kira sama nggak? Sama apa beda? Hah? Yang ngajarin kita nih ustaz atau ustazah yang ngajarin kita sama kita kira-kira sama apa beda? Ya beda. Kalau beda mah nggak usah jadiin guru, jadiin temen aja, temen main. Ayo ajak ke mall mana? Ya karena sama. Kalau sama mengapain kita belajar? Ya nggak? Ya kalau ustazah sama kita ya beda. Lantaran kita tahu itu beda, ada rasa dalam hati kita nih. Rasanya apa? Ya rasanya hormat. Kita takjim itu sama ustazah karena kita tahu dia itu beda sama kita. Kalau sama mah gak usah jadiin guru, jadiin temen aja. Bener gak kira-kira? Nah, itu karena ada rasa bahwa dia itu beda sama kita jadi hormat, kita jadi takjim. Nah, kalau udah ada takjim ini, Bu, udah ada hormat kita sama guru, udah ada cinta sama guru, itulah hakikatnya yang narik pribadi kita, jiwa kita menjadi maut ataupun demen taat, demen ibadah, mau mulain sholat duha dan lain-lain. Yang narik itu, Bu, yang narik takzim hormatnya kita, bukan ilmunya medikit, ya, ilmunya medikit, tapi rasa hormat kita kepada guru itulah yang menarik jiwa kita. Itu bagaimana rasanya? Itu dibuat nggak bisa dibuat itu mah. Saya mau hormat mau tajim, kagak bisa. Atau gurunya atau ustaznya ngomong, lu kalau mau ngaji sama gua harus takjim dulu sama hormat sama gua. Enggak begitu nggak kira-kira? Nggak ada. Itu malah sama muridnya, nggak jadi gua ngaji sama lu katanya. Ngapa? Lah gua udah ngaji udah minta ditajimin gitu. Bener nggak kira-kira tuh? Ini mah gurunya kagak minta ditajimin, muridnya juga nggak upaya untuk tajim, kagak. Ini mah murni yang ngejak, yang buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mah dari sononya. Kalau pura-pura mau dibikin ya susah. Karena dia yakin banget, wah nih karena dia ini ustazah ini, saya ini mulai mau sholat duha sekarang. Ini gara-gara ustazah ini saya ngaji sama dia, saya udah mau mulai puasa sunnah bulan Rajab. Saya udah mau sholat qobliyah ba'diyah. Ini yang dikit-dikit kenalin saya sama Tuhan, sama Allah. Ini ustazah itu berasa dalam hati begitu. Nah itu yang timbulin namanya takzim, namanya hormat. Habis begitu ya berkah aja tuh dia hidupnya, berkah aja tuh yang dijalani sehari-hari.
Jadi yang nyeret itu bukan ilmu. Ilmu mah ya dikit dapatnya. Ya, kadang-kadang kita disuruh bedain Nabi sama Rasul aja udah 7 kali dijelasin, lupa mulu, bener gak? Lupa mulu, bener gak? Bener, lupa. Jangankan lama-lama ntar kita dari sini bergerak tuh, apaan tadi ngaji ya? Tadi ngaji apaan itu? Panjang banget. Udah dibacain ini artinya begini-begini, wah lupa, pusing. Ya, bener gak tuh? Tapi anehnya yang namanya Aldebaran inget terus. Ngajinya sebentar itu, tapi inget, bener gak tuh? Sampai bisa cerita lagi kan. Nih misalkan begini, ini nonton bareng-bareng ya, sampai ceritanya percis banget sama yang tadi dia lihat, itu bisa nyangkut banget tuh. Bener gak tuh kira-kira? Padahal dia nontonnya bareng. Itu ngapa diulang-ulang ceritanya sama? Bener gak itu? Itu bisa beda begitu ngapa? Karena yang dia jalanin ketika nonton itu semuanya tercurah ke situ. Namanya kalau bahasa kita khusyuk. Khusyuk. Orang ngomong aja nggak boleh katanya. Mau ngomong, mau ngasih tahu nggak boleh. Berisik banget sih. Ini lagi rame nih. Lagi pengadilan perceraian katanya. Bener nggak tuh? Nah itu maunya kita diajarin. Ketika kita nonton itu, bawa ke ngaji, bawa ke sholat. Wah itu luar biasa top. Kalau itu khusyuk begitu, fokus, dipakai untuk sholat duha, itu manjur langsung. Udah kagak ada yang nggak punya, dah kaya semuanya. Karena sholatnya jadi banget, maksudnya beres. Orang dia mau karena khusyuk ya, baru 2 rakaat salam, tuh berdiri lagi. Ya, habis gitu berdiri lagi, nggak berasa sampai 8 rakaat. Karena saking enaknya kayak nonton Aldebaran itu. Ya, nah, bener gak? Itu mah pesennya, udah itu dibawa ke dalam sholat. Iya, bener gitu Bu? Bener. Jadi itu ya. Jadi itu kita disarankan guru-guru kita sama siapa aja ya, apalagi guru yang ngajarin kita alif-alifan itu yang paling dekat rumah kita, di lingkungan kita. Jangan sampai dilupain, jangan sampai lebaran kagak datang, minta restu, minta doa. Karena lantaran dia kita kenal alif itu ba itu be. Waduh mahal itu. Ya, benar nggak itu Bu? Kira-kira. Nah itu memang sulit. Kita belajar wujud udah 2 tahun. Kalau ditanya Bu, wujud itu, wujud kan bahasa Arab ya. Wujud artinya apa? Ada. Kalau lawannya ada apa? Tiada atau tidak ada. Nah kalau yang ada itu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti lawannya yang tiada siapa Bu? Kita. Itu ingetin tuh kuncinya. Kok begitu? Iya, yang namanya kita makhluk Allah ini, manusia nih yang dijogrok gini, itu kita itu nama bahasa Arabnya lazim. Lazim itu pasti. Pasti apa sih? Pasti tiada. Benar gak? Benar. Yang ada mah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakiat kita mah harus dipahamin sebelum yang lain-lain. Nomor 1 itu wujud, lawannya tiada, yaitu kita. Bagaimana caranya? Lah 1920 kita ada nggak? Kita udah ada belum 1920? Kalau 2200 kita ada nggak kira-kira? 2200? Hah? Iya. Berarti kan kalau begitu mah jangan pusing-pusing. Bahwa kita mah dalam artian kesimpulannya sama dengan adalah tiada. Itu kita tiada. Ya, jadi pengertian awal ini diajarin nama kita. Kalau kita udah ngerti dan sadar ada paham bahwa kita tiada, satu saat ya kita itu nggak ada atau meninggal, kira-kira
itu biasa apa di luar biasaan? Ya, biasa. Orang mulanya nggak ada, ya kembali nggak ada. Ya, itu adalah hal yang biasa yang disebut manusia itu asli itu. Ya, kalau manusia hidup namanya palsu, aslinya manusia nggak ada. Kok itu ngapa sampai ada yang bersedih luar biasa? Karena lantaran ketemunya sering tiap hari. Ketemu dia ke depan, ketemu dia ke belakang, ketemu suatu saat nggak ada, itu yang nimbulin sedih. Benar gak tuh? Benar. Ada orang yang ditinggal sedih, ada orang yang galak banget. Kira-kira yang ditinggal itu sedih apa senang? Girang. Itu begitu. Jadi kalau orang meninggal tuh kemungkinannya banyak. Di sini blok sini ada yang sedih banget. Blok sini ada yang girang bener. Ya, ada nggak yang begitu kira-kira? Ada yang blok sini yang biasa-biasa aja. Mengapa? Dia belum pernah berhubungan, belum pernah kenal, nggak kenal. Dia mau mendengar beritanya ya biasa-biasa aja. Bener nggak tuh? Yang bikin sedih karena lamanya interaksi, lamanya berhubungan, itu bikin jadi sedih. Itu yang kita pahamin dari tahun ke tahun, kita ngaji diulang lagi bahwa hakikatnya kita itu aslinya mah tiada. Kalau ada sekarang itu palsu. Palsu artinya nggak ada, aslinya mah. Ada lagi yang ngeluh, wah saya belum punya anak. Itu asli, ya. Karena orang mah dari dulunya juga sendiri, itu kita syukur masih ada, masih hidup walaupun nggak punya anak. Itu asli, ya. Kalau punya ngeluh begitu berarti itu belum tahu bahwa wujud itu lawannya tiada. Aslinya orang nggak punya anak, aslinya mah nggak ada, aslinya ya nggak ada. Makanya ya dari pemahaman ini kemana-mananya luar biasa. Ada orang nguruk nggak punya duit, itu mah asli. Kalau punya nggak punya duit mah ya emang aslinya orang boro-boro, ya bawa lahir bawa duit. Atau meninggal ada nggak orang di kain kafannya dikejain kantong kiri kanan? Kapan ada nggak? Nah, itu asli. Kalau orang nggak punya duit itu asli. Kalau orang ngaku duitnya banyak itu palsu. Duitnya banyak itu palsu. Ngapa? Kalau balik ke sono nggak dibawa duitnya masalahnya. Nah ini aslinya kita adalah nggak ada. Aslinya tiada. Nah ini diajarin di mana? Di dalam pelajaran yang sehari-hari. Kita yakinin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala punya malaikat. Malaikat itulah yang membawa wahyu, namanya malaikat Jibril, disampaikan kepada rasulnya, namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dikasih namanya kitab Al-Qur'an. Itu melalui perantara malaikat Jibril. Diajari nama baginda Rasul bahwa nanti ada hari kiamat. Ya, kalau hari kiamat tentulah ada qada dan qadar. Nah, ini qada-qadar berkaitan dengan sifat zaiz ini. Kalau tadi tiada, kalau sekarang berubah, kita ulas sedikit yang disampaikan oleh Rasul di bawah adalah mengajarkan bahwa yang Maha Kuasa sifatnya zaiz. Zaiz itu boleh ada, boleh tiada. Itu namanya apa, Bu? Zaiz. Boleh ada, boleh tiada. Itu namanya zaiz. Itu mutlak. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pernah nggak punya pikiran begini? Ya, itu saya ngaji udah puluhan tahun ini, ya. Ngajinya si bareng sama si C tuh, ya sama si C dah, nama yang gak usah sebut. Ngaji bareng sama si C nih, ngaji mulainya juga dulu masih kecil, bawa itu obor sama ngaji bareng. Kok ini gua ngajinya udah lama banget bareng sama dia, kok dia udah jadi ustazah, gua belum. Iya. Kira-kira ada kejadian nggak begitu? Ada kejadian nggak? Kok dia ada yang udah disebut ustazah ratib karena dia mimpin baca ratib. Ada yang disebut ustazah maulid yang main rebana karena dia baca maulid. Ada yang disebut ustazah ikro karena baca ngajarin ikro.
Ada yang disebut Ustazah Yasin karena baca Yasin. Ada yang disebut Ustazah Sembur ya, karena bisa nyembur bocah. Lagi nangis kenceng banget juga kalau datang bawa ke rumah dia, disembur doang sama dia. Ya, sembuh. Dan bacanya bukan bahasa Arab itu bacanya. Bacaannya bahasa apa itu ya? Bukan bahasa Betawi, kalau Betawi kita ngerti ya. Pokoknya ya endak-endak ngelon gitu, apa gimana gitu. Tapi anehnya sembuh itu ya, bener nggak? Iya sembuh bener, artinya nggak nangis lagi tuh bocah. Itu mah punya kehendak siapa yang maha kuasa, itu punya kebiasaan gitu. Ada tuh guru kita ngomong, kalau dulu zamannya banyak kobakan, banyak kali ada ikan namanya ikan gabus. Ikan gabus itu ditangkap, kalau ditiup itu dia matanya kedip, itu nggak boleh dimakan. Pernah dengar gak tuh? Coba ibu nangkap ikan gabus gede misalkan di Rawa Cipondo, tiup gitu, dia kedip begitu, jangan dimakan, bisa sakit. Kalau mau makan semua, kalau mau makan juga caranya masaknya pakai kuali yang gede, airnya banyakin, satu RT suruh makan, biar satu RT sakit semua. Ya, itu pernah nggak pernah lihat gitu? Ya itu mah jais, itu mah bagaimana yang kuasa nentuin. Ikan apa namanya gabus, ditiup matanya kedip-kedip. Bener gak tuh? Bener. Ya. Hah? Benar, itu namanya sifat zaiz. Jadi yang ngajinya sama puluhan tahun, yang satu jadi ustazah, yang satu enggak, itu jangan sampai jadi pikiran, nanti stres. Ya, karena orang kedua kemungkinan, satu orang itu jadi stres, gila, yang kedua jadi sombong. Kalau dia udah ngaji tauhid, insya Allah ngaji begini nih, insya Allah dia sadar bahwa ngaji itu tidak pasti atau tidak harus orang yang ngaji itu rajin jadi ustazah, enggak. Yang bikin ustazah orang itu jadi ustazah enggak, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang ngajinya nggak pernah juga, jarang-jarang, kalau ngaji melintir mulu jadi ustazah, ada nggak? Karena yang bikin pinter yang jadi ustazah bukan ngaji, itu mahaknya Allah Subhanahu wa taala, sifat zaid. Boleh dijadiin orang ustazah, boleh dijadiin orang bukan ustazah. Kalau dia ngandelin otaknya sendiri, gua ngaji udah lama-lama harus jadi ustazah, begitu dia pegang nyampe ujungnya jadi gila, nggak jadi ustazah. Bener gak? Mana-mana aja udah paling depan udah baca Yasin, Yasinnya nggak nyambung lagi, ayat 1 sampai 3, ntar ayat 1 lagi, ntar lagi. Ya, itu karena megang itu nggak boleh megang sesuatu yang dikerjakan pasti harus begitu, jangan. Itu mah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang satu jadi ustazah, yang satu enggak, itu mah yang Allah kehendaki. Ada juga sih enggak ngaji-ngaji tapi akhirnya jadi ustazah, dah timbulnya sombong. Timbulnya sombong sama juga itu mah. Sombong sama gila sama. Gua nggak ngaji atau nggak apa, gua jadi pinter nih, jadi ustazah, dan itu sombong. Ya, benar gak tuh? Iya, pokoknya kalau nggak gila ya sombong. Karena nggak ngaji, bahwa nggak ngaji sifat zaiz. Orang berobat nih, berobat kan harus ya, wajib ya, yang sakit kalau pengen sembuh berobat. Tapi berobat itu pasti nyembuhin penyakit nggak? Belum tentu. Atau pasti nggak nyembuhin penyakit, betul nggak? Karena yang nyembuhin itu bukan obat. Yakinin itu, ya. Kalau yang nggak yakin itu repot. Wah, gue berobat udah puluhan juta, ya, obat brengsek katanya nggak sembuh-sembuh, dilemparin obatnya. Bener gak kali kira-kira begitu? Benar. Jadi pusing, jadi stres, ya, karena yang punya sembuh adalah Allah. Namanya sifat zaiz. Boleh sembuh, boleh nggak sembuh. Yang nyembuhin mah Allah, bukan obat. Itu ingat.
Ya, kalau nggak belajar sifat jais bisa repot orang. Ya, ya dia itu kerjanya cuman jalan-jalan doang tapi duitnya banyak. Lah gue kerja ini dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi, ya, buat beli beras saja susah. Ada nggak kira-kira begitu? Ada. Karena yang bikin orang kaya bukan kerja. Ya, yang bikin orang hebat bukan usaha maksimal orang, tapi yang bikin Allah. Kadang-kadang dia kerjanya ngidul ya, soalnya ya. Ngidul kerjanya, ngidul mengalor sono. Ngidul. Kerjanya perginya ngidul. Tak tahu rezekinya ada di ngalor. Tanah yang sebelah sono yang laku. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada orang yang kerjanya santai aja, makan enak kemana-mana, tapi duitnya banyak. Tapi ada orang yang kerja dari pagi, begadang, sip-sipan, sampai pagi lagi. Buat bayaran aja susah. Ada nggak kira-kira? Ada, karena yang bikin orang mampu bukan kerjanya, tapi siapa? Allah. Ada yang dibikin kaya, ada yang dibikin enggak kaya, ada yang dibikin ustazah, ada yang enggak jadi ustazah. Kalau dia pegangan aja sama pikirannya, wah bisa konslet repot, enggak nerimain repot, ya kan? Bener gak tuh kira-kira? Nah itu ngaji begini manfaatnya begitu, biar hatinya plong. Kalau udah plong itu dia ada hormat sama gurunya mustajab itu, ya dibukain keberkahan sama dia, ya biar dia itu apa namanya sederhana tapi luar biasa hidupnya enak, ya biar duitnya, kan rezeki bukan dihitung duit ya, rezeki sehat aja mahal banget, bener nggak tuh? Bener nggak? Mahal luar biasa sehat. Kalau duitnya banyak tapi kurang sehat, enak nggak? Nggak enak, ya. Makannya juga dibatasi. Tapi yang sederhana mah makan apa aja dia makan, ya. Ngikut kemana aja ngikut, ya. Apa aja dia nikmatin. Itu namanya sifat zais. Jangan sampai salah nih, ya. Saya pernah diceritain sama guru juga begini nih. Dulu di metro itu namanya bulak lebar. Bulak lebar itu tanahnya becek dari Karangmulia sampai ke Parungkoret. Dari sebelah sini ke sono kelihatan itu, ya. Itu dulu jualannya jualan apa namanya minyak, katanya orang tua dulu, minyak dipikul, minyak dipikul, ya, minyak dipikul. Habis itu biasa tuh tiap hari, kalau pagi berangkat, tar asar pulang, jam 4 udah sampai di rumah, pulang. Ini mengapa ya lagi musim hujan kayak gini, itu mikul minyak di drum kecil, apa namanya itu ya? DJ bukan, apa namanya? Kaleng minyak apa namanya? Tiblek ya, apa namanya? Iya, black. Ini lagi musim hujan ngapa gitu ya, ini hari itu hari apa, waktu hari Rebo pak katanya ceritanya, itu mengarang ya hari Rebo kali. Pokoknya dia jualan lagi, dia biasa jualan dipikul, karena saking licinnya itu di galengan, terbalik itu minyak, dua-duanya tumpah, nyampur sama air sawah. Bisa dipilih lagi nggak kira-kira? Agak. Ya kalau tumpahnya gelinding doang sih mending, ini habis semua nyampur sama air kobakan di situ. Wah, sedih nggak tuh orang yang jualan? Sedih. Akhirnya dibawa kalengnya, pikulannya dibawa pulang ke rumah. Ya, yang di rumah ditanya, ini ngapa tumben jam segini udah pulang? Emang diborongin sama siapa minyak, katanya. Ya diem aja, ya. Jadi diem aja. Ya, kalau ditanya terus bisa marah ini lakinya, ya. Bisa kalau ditarik terus gimana, orang dia udah pada belepotan, ya, jatuh nyungsep di sawah, minyaknya habis, ya, pulang. Dia cerita, ini hari ini dagangnya enggak, udahan dagangnya pulang. Ngapa? Nyublek di sawah. Udah dah kalau begitu sarapan aja, ngopi, sarapan ngopi. Habis zuhur sholat, datang temennya mah kebetulan dagang, artinya sampai ke Koneng sono dagangnya jalan gitu, ya. Yang tadi juga tujuannya ke situ, ya. Cuman karena kejauhan, biasanya di tempat tertentu naik mobil, disewain mobil, karena kalau jalan itu berat, ya, naik mobil.
Itu temennya tadi cerita. Lu tahu nggak mengapa? Itu mobil yang biasa lu taikin itu terbalik ditabrak kereta. Supir sama kenek kepalanya misah. Bener gak tuh? Bener gak? Ini cerita itu mau cerita kaget. Bener apa? Bener itu. Itu mah kalau kenek supir itu mah tambahan dah ceritanya. Artinya itu kecelakaan, Bu. Tadi yang mobil biasa dia taikin itu ditabrak kereta. Kalau dia jadi dagang tadi nggak nyungsep di sawah, dia udah dikuburin sekarang. Ya, jadinya dia bersyukur apa sedih tuh? Tadi yang tadinya sedih dia bersyukur. Yang tadinya dia sedih, kalengnya tumpah, dagangannya rugi habis. Kau ini jadi malah nyebut alhamdulillah. Itu namanya zaiz lizati, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memurni ketentuan Allah. Ya, ketentuan Allah. Ya, makanya itu kita harus paham ini, ngaji biar kita yang sedikit ini aja buat modal sehari-hari, buat kehidupan, ya insya Allah kagak begitu-begitu amat ya. Artinya nggak bagaimana begitu beringsang, nggak bagaimana begitu, nggak tahu apa namanya ibadah wajib dan lain-lain. Ini dipakai. Itu disebut dengan zaiz, ada dua, ada zaiz lizati, ada zaiz lighairi. Ya, ini zaiz lizati dulu. Itu memurni, emang kepleset aja. Ya, itu mah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita mah batasan kita ya dari sekarang pastiin kalau yang wilayah kita adalah upayain maksimal. Doa jangan berhenti-berhenti. Malu tuh sama guru-guru kita yang lulus ini, Kiai Bahrudin tuh. Itu kalau diukur cukup mbak duitnya banyak, ya cukup mbak, cukup, tapi luar biasa doanya nggak berhenti, ziarah kemana aja doa, minta terus minta doa tuh sama Allah bahwa dia orang yang butuh. Lah kita kadang-kadang punya duit 50.000 aja udah santai, doanya berhenti dulu. Bener nggak tuh kira-kira? Nah, udah kita batasannya minta sama Allah yang Maha Kuasa. Setiap saat minta. Jangan apa nunggu dipentokin dulu baru nyari-nyari mau kena, baru nyari-nyari sejadah, mau sholat duha, mau sholat taubat. Jangan nunggu itu. Ya udah pokoknya maksimalin. Waktu dari sekian yang ada pilih yang paling cakep apa nih ya sekarang ya, daripada kemana-mana baca Al-Quran nih 1 juz itu dipilih. Wah, daripada kemana-mana nggak tentu nih baca salawat dalail. Jadi udah diatur tuh. Pokoknya maksimalin minta sama yang Maha Kuasa, itu kewajiban kita. Ya. Iya. Ya. Oh iya, udah jam 11 lewat. Iya. Iya Bu, mohon maaf ya. Udah jam 11 lewat. Saya nggak mulai ke belakang. Ya, saya nggak ada jamnya. Iya. Iya, dah. Jadi 1 dulu dah ya, nanti zaiz lighairi minggu depan insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita petunjuk, hidayah, taufik untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.